Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Empu Bajil merasa girang mendapat laporan dari Caran Lejong tentang Sakawuni. Dia menduga keras bahwa Sakawuni tentulah mempunyai hubungan dengan Arya Kamandanu. Paling tidak dia pasti akan bisa dimintai keterangan tentang Arya Kamandanu. Sampai saat ini Empu Bajil masih penasaran. Dia ingin sekali memiliki pedang naga puspa. Karena itu dia bermaksud meringkus Sakawuni. Hal itu dilakukan juga karena dia ingin mengambil muka di depan Kebo Mundarang. Dia ingin berbuat jasa pada pemerintah Kediri. Maka setelah dirasa segala sesuatunya siap, pendekar cebol dari lereng Tengger itu pun memerintahkan anak buahnya agar segera berangkat ke lereng Bromo, ke rumah kediaman Ki Sugata Brahma. Semenjak Arya Kamandanu meninggalkan desa Tanibala, Sakawuni menjadi sangat sedih dan menderita. Ki Sugata Brahma tahu apa yang sedang dirasakan cucunya. Dia lalu berusaha menghibur hati cucunya dengan memberikan latihan-latihan olah kanuragan. Telah 14 hari lamanya Sakawuni berlatih jurus-jurus angin lengan 1000. Dan Ki Sugata Brahma nampaknya cukup puas dengan hasil yang telah dicapai Sakawuni selama latihan. Wuni. Iya, Kek. Sekarang kau sudah tahu apa itu jurus angin lengan 1000. Pada dasarnya, jurus ini bertopang pada kekuatan aliran nafas. Dimulai dari gendang telinga manusia. Pertama kali kita harus mendengarkan suara angin. Kemudian kita menyatu dengan kekuatan angin. Itulah sebabnya mengapa jurus ini dinamakan jurus angin lengan 1000. Kalau kau mampu menguasai jurus ini dengan sempurna, maka kau akan menjadi pendekar wanita yang diperhitungkan di negeri ini. Sampai saat ini, apakah ada yang masih ingin kau ketahui tentang jurus angin lengan 1000? Ada, Kek. Apakah jurus angin lengan 1000 ini harus dimainkan dengan senjata, ataukah sebaiknya dengan tangan kosong saja, Kek? Itu tergantung kebutuhannya, Wuni. Dengan senjata boleh, dengan tangan kosong pun tidak apa-apa. Sekali lagi, itu tergantung kebutuhan. Iya, Kek. Ya, di samping itu, pembawaan watakmu juga ikut menentukan. Kalau kau merasa lebih aman, lebih mantap memainkannya dengan senjata, nah, lakukanlah. Oh, iya, Kek. Oh, ya, Kek. Sampai saat ini, saya masih merasa kesulitan untuk memusatkan pikiran, untuk mempersatukan kekuatan saya dengan kekuatan angin. Kadangkala kekuatan angin itu datang, tapi kemudian mendadak lenyap begitu saja. Mengapa bisa begitu, Kek? Karena kau belum berpengalaman. Memang, kau masih harus banyak berlatih, Wuni. Dengan latihan terus-menerus, tekun, suatu ketika kau pasti akan menguasai jurus angin lengan 1000 ini dengan sempurna. Tapi ada satu hal yang ingin kusampaikan padamu, Ndu. Apa itu, Kek?
Ya, memang inti daripada ilmu kanuragan adalah pemusatan pikiran. Dan pemusatan pikiran ini akan sangat sulit jika seseorang tidak menguasai atau memiliki tenaga dalam yang tinggi. Karena itu, aku bermaksud memberimu tambahan tenaga dalam. Apakah tenaga dalam tidak bisa dilatih sendiri, Kek? Bisa, Ndu. Bisa. Tapi itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, coba sekarang kau duduk bersila menghadap kemari. Ayo. Ya, begitu. Sekarang kau kosongkan pikiranmu. Kau lemaskan otot-ototmu. Jangan ada sedikit pun ketegangan menjalar di tubuhmu. Ini, kakimu masih tegang. Lemaskan saja. Juga tangan-tanganmu, wajahmu, seluruh anggota tubuhmu. Jangan ada yang tegang. Ya, sekarang aturlah pernafasanmu sebaik-baiknya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, terus begitu ya. Aturlah tarikan nafasmu secara baik. Ki Sugata Brahma duduk bersila tepat di hadapan Sakawuni. Kedua belah telapak tangannya diletakkan di atas paha. Pendekar lengan 1000 itu lalu memejamkan matanya rapat-rapat dan mulai mengatur pernafasannya. Tak lama kemudian nampak tubuhnya bergetar, wajahnya menjadi tegang. Kemudian tangannya meraih lengan Sakawuni dan menggenggamnya erat-erat. Sakawuni merasakan ada hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Hawa dingin itu terus menjalar memasuki rongga-rongga tubuhnya. Kemudian telinganya menangkap suara angin yang menderu-deru. Suara angin itu semakin lama semakin kencang, dan Sakawuni merasakan dadanya agak sesak. Sementara itu Ki Sugata Brahma terus menyalurkan tenaga dalamnya. Mendadak orang tua itu tersengal-sengal seperti merasa kesakitan yang amat sangat. Ada apa, Kek? Kau tidak apa-apa, Kek? Tidak, Buni. Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa sangat lelah. Kakek jangan terlalu memaksakan diri. Tidak, Ndu. Bukan memaksakan diri. Memang kakek sudah seharusnya melakukannya. Sekarang ini aku sudah tua, Buni. Aku merasa sudah tidak pantas lagi mendapat julukan pendekar angin lengan 1000. Apa yang baru saja kulakukan adalah merupakan langkah terakhir bagi seorang bekas pendekar yang ingin mengundurkan diri dari dunia kependekaran. Apa maksudmu, Kek? Aku masih belum mengerti. Ya, sekarang ini kakekmu sudah tidak mempunyai tenaga dalam lagi, Ndu.
Tenaga dalamku sudah seluruhnya aku pindahkan ke dalam dirimu. Sekarang ini tubuhku sudah menjadi kosong. Aku sudah bukan pendekar lagi. Aku sudah menjadi orang biasa, Andu. Mengapa harus begitu, Kek? Ya, memang harus begitu. Seorang pendekar, jika dia ingin surut, maka dia harus mewariskan ilmunya pada orang yang lebih muda, yang dipercayainya. Ini sudah lumrah, Andu. Ilmu hanyalah barang titipan. Tidak selamanya manusia memilikinya. Manusia hanyalah sepotong bambu bagi sebuah pancuran air. Dia hanyalah dipergunakan air untuk lewat. Setelah air itu lewat, apalagi yang dimilikinya? Tidak ada. Tidak ada apa-apanya. Hanyalah sepotong bambu. Tapi setidak-tidaknya kita harus berusaha menjadi sepotong bambu yang baik, yang tidak bocor, sehingga air kehidupan bisa melewatinya dengan aman, tidak tumpah kemana-mana. Kenapa pikiranku menjadi tidak tenang? Ada sesuatu yang tidak enak menyelinap di balik hatiku. Sesuatu yang terasa kosong, sunyi, hampa. Kalau akhirnya hanya akan seperti ini, lebih baik aku tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Arya Kamadanu. Betapa mahal yang harus dibayar untuk sebuah cinta. Alangkah mahalnya. Aku harus membayarnya dengan luka yang tidak mungkin disembuhkan untuk selama-lamanya. Luka yang akan selalu membekas di dalam hatiku dan terbawa sampai ke liang kuburku. Tapi semua ini salahku sendiri. Dan aku sudah berjanji tidak akan bergaul dengan laki-laki. Tapi kenapa aku harus mengingkari janjiku itu? Dan sekarang beginilah akibatnya. Aku sendiri yang menjadi korban. Kek. Kau masih belum tidur juga, Muni? Aku tidak bisa tidur, Kek. Sudahlah, Muni. Kau harus melupakan Anggir Kamandanu. Aku sudah mencobanya, Kek. Tapi aku selalu gagal. Kenapa bisa begitu, Kek? Mengapa bisa begitu? Iya. Ya, memang harus begitu, Nduk. Itulah dunia kehidupan anak-anak muda. Kau tidak perlu heran. Nanti suatu saat kau akan mengerti juga. Tapi sekarang ini, Kek. Sekarang ini aku menderita karenanya. Kau harus sabar, Nduk. Gunakanlah akal sehatmu. Akal sehat harus bisa kerjasama dengan perasaan. Perasaan bisa memberikan kepada manusia hal-hal yang menyenangkan. Tapi jangan biarkan dia hidup terlalu liar. Gerakan-gerakannya harus dibatasi. Dan akal sehatlah yang membatasinya, mengaturnya, menuntunnya. Perasaan bisa membuat manusia tertawa, tapi akal sehat bisa membuat manusia bijaksana, Nduk. Kata-katamu itu masih sukar untuk dimengerti, Kek. Bagaimana penjabarannya? Marilah kita bicara langsung pada persoalannya, Muni.
Sekarang ini pikiranmu sedang risau. Hatimu sedang tidak tenang. Jiwamu sedang goyah. Dan semua itu karena laki-laki, bukan? Kau kecewa begitu tahu bahwa Anggir Kamandanu ternyata sudah mempunyai seorang istri. Laki-laki memang patut dibenci. Tidak, Andu. Tidak. Kebencian tidak akan mengatasi persoalan. Justru kebencian akan semakin memburuk keadaan. Maksud kakek, aku harus mengampuninya? Ya, tidak ada jalan lain lagi, Andu. Kau harus mengampuninya. Kau harus melupakannya. Dia sudah berbuat tidak adil padaku, Kek. Mengapa aku harus mengampuninya? Kalau ku ingat-ingat kembali, malu sekali rasanya. Laki-laki memang gombal. Dengarlah baik-baik, Ndu. Segala yang hidup di muka bumi ini tidak berjalan dengan sendirinya. Mengapa angin harus bertiup ke utara dan bukan ke selatan? Mengapa langit harus berwarna biru? Udara di lereng Gunung Bromo ini sangat sejuk. Mengapa harus begitu? Laut tidak bergelombang dengan sendirinya. Matahari tidak terbit dan tenggelam dengan sendirinya. Di balik kegiatan alam semesta ini ada tangan-tangan yang mengaturnya, Ndu. Tangan-tangan yang sangat perkasa. Orang-orang mengagumi keperkasaan yang dimiliki Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari, atau Empu Sendok, pendiri kerajaan Medang, atau raja-raja Mataram Tunggal seperti Rakai Kayuwangi Dialokapala, Rakai Watuhu Malang, ataupun Dia Daksa. Orang juga mengagumi keperkasaan raja-raja Sailendra seperti Raja Banu, Raja Samaratungga, Raja Balaputra Dewa. Tapi kalau misalnya keperkasaan raja-raja itu tadi bisa ditumpuk menjadi satu, belumlah berarti apa-apa dibandingkan keperkasaan tangan-tangan yang mengatur alam semesta ini, Ndu. Belum seberapa. Karena itu, Ndu, pertama kali akal sehat kita harus mau percaya, mau tunduk pada kekuatan raksasa itu, ya. Dan setelah percaya, barulah hati kita menjadi yakin. Dan setelah yakin, barulah kita mampu berserah diri. Itulah sebenarnya tujuan utama dalam hidup manusia, Buni. Berserah diri, tidak neko-neko, tidak mengikuti alur-alur pikiran yang mengacaukan ketenangan jiwa. Jodoh itu pun sudah diatur, Buni. Sudah ditentukan dari sananya. Kau boleh kecewa, boleh menangis, boleh menyumpah, boleh memaki-maki dirimu sendiri, boleh kesal dan membenci semua yang ada di permukaan bumi ini. Tapi kau tidak akan mampu merubah apa yang sudah digariskan di dalam nasibmu, Ndu. Kalau memang Anggir Kamandanu itu menjadi jodohmu, dia tidak akan kemana-mana lagi. Kalian pasti akan bertemu lagi. Nah, bagaimana, Ndu? Kau bisa menerima penjelasan dari kakekmu ini? Aku masih belum bisa menerimanya sepenuhnya, Kek. Tidak apa-apa. Namanya baru menjadi lakon. Memang baru sampai di situ. Suatu ketika nanti kau pasti akan mampu memahaminya. Dan dengan sendirinya mampu menerimanya. Baiklah.
Kalau kau memang belum bisa tidur, sebaiknya kita berlatih lagi. Coba, aku ingin melihat sampai sejauh mana kau dapat menguasai jurus-jurus angin lengan seribu. Ki Sugata, Brahma dan Sakawuni lalu melangkah ke halaman. Sakawuni duduk bersila di tengah-tengah halaman, sementara Ki Sugata Brahma berdiri di sebelahnya. Kau sudah siap, Ndu? Siap, Kek. Nah, sekarang mulailah. Aturlah pernafasanmu. Setelah itu pusatkan perhatianmu di gendang telinga sampai terdengar suara angin yang menderu-deru. Baik, Kek. Sakawuni lalu memejamkan kedua belah matanya rapat-rapat. Aneh sekali. Sekarang dia merasa sangat mudah memusatkan pikirannya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia sudah dapat menangkap suara angin yang menderu-deru. Semula suara angin itu hanya terdengar sayup-sayup sampai di kejauhan sana. Tapi semakin lama, suara angin itu semakin kencang. Tubuh Sakawuni menjadi bergetar. Lengan-lengannya ikut bergetar. Wajahnya menjadi tegang. Dalam keadaan seperti itu, Sakawuni lebih nampak seperti seorang ahli sihir daripada seorang gadis tani bala yang berhati polos. Kita sudah jauh melewati kaki Gunung Bromo. Di mana itu letaknya desa Tanibala? Sebaiknya kita bertanya pada seseorang, Kakang Bajil. Nah, itu dia. Panggil saja orang yang sedang mencangkul di sawah itu, Kakang. Hei, kau! Kemari kau! Ya, kau! Cepat kemari! Tuan-tuan, ada apa Tuan-tuan memanggil saya? Kau tahu di mana letaknya desa Tanibala? Desa Tanibala? Ya. Di sana Tuanku Dewi, di sana letaknya. Apakah masih jauh dari sini? Kurang lebih 20 palagi. Tidak jauh kok. Hei, apa kau kenal dengan seorang pendekar wanita yang bernama Sakawuni? Sakawuni? Iya. Ki Sugata Brahma telah mewariskan seluruh ilmunya pada cucunya Sakawuni. Bahkan dia telah mewariskan ilmu tenaga dalamnya. Sementara itu, rombongan Empu Bajil sudah mulai naik ke lereng Gunung Bromo. Sebelum mencapai desa Tanibala, mereka bertanya kepada Rangkut yang pada waktu itu tengah mencangkul tegalan. Apakah desa Tanibala masih jauh dari sini? Tidak, Tuanku Dewi. Barangkali jaraknya tinggal 20 palagi. Di sebelah sana itulah letaknya. Sudahlah. Tak ada perlunya kita berlama-lama di tempat ini. Ayo kita teruskan perjalanan. Hiya! 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 Mereka mencari Nini Sakawuni. Tapi gelagat mereka agaknya mencurigakan sekali. Aku yakin mereka adalah orang-orang yang berwatak baik. Kalau begitu, aku harus segera menemui kakek Sugata Brahma. Aku harus mengambil jalan pintas. Bagus. Jurus-jurus angin lengan seribu yang kau kuasai sekarang ini sudah jauh lebih baik. Sekarang aku merasa lebih mudah untuk memusatkan pikiranku, Kek. Tapi
Kau masih harus terus berlatih dengan tekun. Sekarang ini justru aku sangat mengkhawatirkan kesehatanmu, Kek. Nampaknya kau sekarang lemah. Kau tahu seekor harimau, kalau dia sudah tua, maka tubuhnya akan lemah, giginya akan ompong. Kalau dia menyeringai, dia tidak akan menakutkan lagi. Bukankah sudah kukatakan padamu, Nduk, bahwa sekarang ini aku sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Tubuhku sudah kosong melompong. Apa yang selama ini kumiliki telah kuwariskan sepenuhnya kepadamu. Kaulah yang nanti akan meneruskan kependekaran lengan 1000. Oh ya, Kek. Dibutuhkan waktu berapa lama untuk menguasai jurus-jurus angin lengan 1000 ini secara sempurna? Ya, itu tergantung pada orangnya. Tergantung dari bakat dan semangatnya. Kalau kau berbakat dan penuh semangat, rajin berlatih, ya, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau sudah akan mampu menguasai jurus-jurus lengan 1000 secara sempurna. Tapi kau tidak perlu buru-buru, Wuni. Perlahan-lahan saja, supaya penguasaanmu nanti jauh lebih mantap. Belajar ilmu tidak bisa sekali makan lalu kenyang. Gunakanlah ilmu tetesan air. Jika air itu hanya setetes, apalah artinya? Tapi jika air itu menetes terus-menerus, bertahun-tahun, tak henti-hentinya, maka sebongkah batu karang yang sangat keras pun akan mampu dilobanginya. Nah, begitulah dasar-dasarnya belajar ilmu yang benar. Harus disertai kesabaran dan ketekunan. Kau mengerti apa yang kumaksudkan, Nduk? Iya, Kek. Aku mengerti. Dan aku akan selalu menuruti nasihat-nasihat kakek Sugata Brahma. Aku akan belajar terus-menerus untuk menyempurnakan jurus-jurus angin lengan 1000, Kek. Kek, waduh, wah celaka, Kek, celaka, Kek. Ada apa, Rangkut? Mengapa kau lari tergopoh-gopoh? Apa yang telah terjadi? Itu, Kek, ada orang-orang berkuda menuju kemari, Kek. Mereka mencari Nini Sakawuni. Nampaknya gelagat mereka cukup mencurigakan, Kek. Ada berapa orang semuanya, Paman Rangkut? Banyak, Nini, banyak sekali. Salah seorang di antaranya yang agaknya menjadi pemimpinnya bertubuh pendek sekali. Orang itu membawa sebatang tongkat yang menyerupai itu seekor ular yang melilit-lilit. Empu Bajil. Pasti mereka adalah Empu Bajil dan kaki tangannya. Ya, aku juga sudah mendengar nama itu. Empu Bajil, pendekar yang mempunyai ajian Segoro Geni. Biarlah aku yang akan menyongsong mereka, Kek. Jangan, Nduk, jangan. Kau tidak akan mampu mengalahkan mereka. Mereka adalah pendekar-pendekar pilih tanding, Nduk. Tapi aku tidak takut menghadapi mereka, Kek. Ini bukan persoalan takut atau berani, Nduk. Kau harus bisa mengukur kemampuanmu. Kukira untuk saat ini kau belum mampu mengalahkan mereka. Karena itu lebih baik kau bersembunyi saja. Bersembunyi? Iya. Sebaiknya kau segera pergi meninggalkan rumah ini. Lalu bagaimana dengan kakek? Biar akulah yang akan menghadapi mereka itu. Tapi, Kek, Cepat pergi, Nduk. Pergilah. Ini perintahku. Kalau kau ingin menjadi cucuku yang baik, menjadi murid yang baik, kau harus menuruti kata-kataku. Cepat pergilah dari tempat ini segera. Ayo. Tapi, Kek, aduh, bagaimana dengan kakek nanti? Jangan pikirkan diri kakekmu. Aku sudah tua. Kau yang masih muda, yang masih mempunyai harapan lebih banyak, harus segera mengambil langkah-langkah yang bijaksana. Ayo cepat, Uni. Cepat tinggalkan tempat ini. Kek, mereka sudah datang. Dengar, mereka sudah datang. Cepat, Uni. Cepat ambil jalan belakang.
Jangan sampai mereka melihatmu ada di tempat ini. Ayo, aduh Sakawuni. Aku ini apamu, ha? Aku ini adalah kakekmu, tapi aku juga gurumu. Sekarang ini gurumu memerintahkan agar kau segera pergi dari tempat ini. Ayo cepat turuti kata-kataku. Ayo pergi. Baik, Kek, baik. Hai, siapapun yang... Apa benar ini rumah pendekar lengan seribu, Kakang Bajil? Iya, inilah rumahnya. Setidak-tidaknya menurut keterangan yang diberikan anak penggembala kambing itu tadi. Inilah rumahnya. Kau masih juga menggeram di situ? Hei, kau ingin membuat kami semua marah dan mengobrak-abrik isi rumahmu? Hei, kami datang bukan dengan maksud yang jahat. Kalau kau menyambut kehadiran kami dengan baik, kami pun akan berlaku dan bersikap baik pula. Tadi kau masih belum mau keluar juga, ha? Ayo, cepat keluar pendekar lengan seribu. Kau mempunyai nama yang harum dalam dunia kependekaran. Mengapa harus bersembunyi seperti tikus? Cepat keluar. Nah, dia keluar, Kakang Bajil. Aku tidak ingin berpanjang lebar. Aku datang jauh-jauh ke desa Tanibala ini untuk mencari seorang gadis yang bernama Sakawuni. Oh, rupanya begitu. Mengapa kalian mencari di rumah ini? Jangan berlagak bodoh, Sugata Brahma. Bukankah Sakawuni itu cucumu? Hei, Ki Sugata Brahma. Sudah aku katakan, aku tidak ingin berpanjang lebar. Jawablah pertanyaan kami dengan tegas. Kau tahu di mana Sakawuni sekarang berada? Tidak, aku tidak tahu. Hei, mana mungkin kau tidak tahu? Kami sudah bertanya pada seorang anak pengembala kambing. Dia mengatakan bahwa Sakawuni sekarang ini tinggal bersamamu di rumah ini. Cucuku itu memang bandel sekali. Sakawuni itu memang cucuku. Tapi dia seorang gadis yang benar-benar bandel. Dia hampir tidak pernah tinggal di rumah. Sudah berapa kali aku menasehatinya, tapi dia masih tidak mau menurut juga. Dia selalu keluyuran. Dia tidak seperti gadis-gadis yang lain. Ya, memang. Cucumu itu memang gadis liar. Tidak tahu aturan. Apakah cucuku itu telah membuat suatu kekeliruan? Iya. Cucumu telah membuat kesalahan besar terhadap pemerintah Kediri. Dulu dia bergabung bersama kami. Tapi kemudian dia berani berkhianat. Kami semua merasa dirugikan. Karena itu, sekarang kami bermaksud menangkapnya. Wah, sayang sekali. Sayang sekali. Dia sekarang tidak ada di rumah. Sudah 2 hari ini dia pergi. Entah kemana. Bohong! Kau dusta. Kami tidak percaya bahwa cucumu tidak ada di rumah. Tapi dia benar-benar tidak ada di rumah. Kalau kalian tidak percaya, silakan menggeledah rumah saya. Silakan. Ki Sugata Brahma, kau pasti menyembunyikan cucumu itu di suatu tempat. Karena itu kau berani mengusulkan agar kami menggeledah rumahmu. Kami tahu bahwa kami tidak mungkin menemukan cucumu di rumah ini. Kurang ajar. Bleh, kau telah berani mempermainkan kami. Kau pun harus ditangkap. Kau harus diringkus. Orang tua tak tahu diri. Tunggu, Kakang Bajil. Apakah aku harus ikut menangkap orang tua tak berharga ini? Apa maksudmu? Aku akan memeriksa keadaan di sekitar desa Tanibala. Barangkali Sakawuni benar-benar telah melarikan diri, dan barangkali aku bisa menemukannya di tempat lain. Aku kira begitu lebih baik, Kakang Bajil. Biarlah Dewi Sambi mencari Sakawuni di tempat lain. Sementara kita menggeledah rumah kediaman orang tua ini. Ya, bagus. Cepat kau berangkat, Sambi. Baik, Kakang. Nah, bagaimana Ki Sugata Brahma? Kau masih tidak mau mengaku?
Aku sudah memberikan keterangan kepada kalian. Kalau kalian masih juga belum puas, maaf saja. Aku tidak bisa berbuat lebih banyak. Berdebat. Manusia jompo tidak tahu diuntung. Kau akan menyesal karena telah melindungi cucumu Ki Sugata Brahma. Ayo, turun kalian dari kuda. Ringkus si tua bangka ini. Kalau melawan, bunuh saja. Desa ini banyak sekali jalan-jalannya. Banyak simpangan ke sana kemari. Aku jadi bingung sendiri. Tapi aku yakin Sakawuni sudah pergi menyembunyikan diri. Kalau saja dia kutemukan, akan kubunuh saat ini juga. Itu dia. Mungkin dia itulah orangnya. Dia berlari-lari kecil menyeberangi semak belukar. Gerakannya sangat mencurigakan. Pasti dialah Sakawuni. Kurang ajar. Dari mana mereka tahu rumah kediaman kakek Sugata Brahma? Sebenarnya aku tidak sampai hati meninggalkan kakek Sugata sendirian di rumah. Tapi kakek telah memaksaku pergi. Dan kelihatannya dia marah sekali ketika aku ingin bertahan di rumah. Siapa yang berkuda seperti dikejar setan itu? Nah, akhirnya kau ketemukan juga Sakawuni. Mau lari kemana kau? Rupanya kau Dewi Sambi. Ya, aku datang untuk menangkapmu Sakawuni. Lakukanlah, kalau kau memang bisa. Kurang ajar. Kau sombong. Sejak semula aku memang sudah tidak menyukaimu Sakawuni. Sejak pertemuan kita yang pertama kali di Candi Sorabana. Rupanya kau seorang wanita pendendam Dewi Sambi. Ya, aku menaruh dendam padamu. Dan sekarang ini aku mendapat kesempatan untuk melampiaskan dendamku itu. Kau sudah berkhianat pada pemerintah Kediri. Kau sudah merugikan pemerintah Kediri. Karena itu, kau harus diringkus. Kau harus diseret-seret sampai ke alun-alun Kediri untuk diadili. Dan akulah yang akan menangkapmu. Meringkusmu sekarang ini, Sakawuni. Sepertinya kau bangga sekali menjadi kaki tangan pemerintah Kediri. Tutup mulutmu. Itu bukan urusanmu. Sakawuni, kau bisa membuat tugasku menjadi ringan. Kalau kau mau menyerahkan diri, maka berarti kau membuat tugasku menjadi ringan. Apa aku tidak mempunyai pilihan lain? Ada. Tapi pilihan lain itu tidak banyak artinya. Dan pilihan lain itu hanya akan mengantarkan nyawamu lebih cepat. Dewi Sambi, setelah sekian lama tidak bertemu, nampaknya kau semakin sombong. Kurang ajar. Mulutmu lancang sekali, Sakawuni. Kau akan menyesal, Sakawuni. Kakang Pacil, rupanya orang yang berjuluk pendekar lengan seribu itu sudah tidak banyak artinya. Dia seperti seekor macan yang sudah kehilangan giginya, Kakang. Ya, Adi Renteng. Aku melihat sendiri. Pendekar lengan seribu sudah mampus di tanganmu. Ya, lalu sekarang bagaimana, Kakang Pacil? Bakar saja rumahnya. Dan setelah itu kita geledah seluruh desa Tanibala ini. Kita aduk-aduk sampai ke pojok-pojoknya. Kita harus bisa menangkap Sakawuni segera. Bagus sekali. Rupanya kau mempunyai kemajuan yang cukup berarti, Sakawuni. Tapi jangan dulu berbangga hati kau.
Kau akan segera mampus dengan aji tapak wisaku ini. Selesai mengucapkan kata-katanya, Dewi Sambi lalu meloncat mundur. Tangan-tangannya dikibaskan ke kiri dan ke kanan. Kemudian kedua belah telapak tangannya digosok-gosokkan. Asap putih yang mengepul dari hasil gosokan itu menimbulkan aroma yang sangat tajam. Itulah pertanda Dewi Sambi mempersiapkan ajian pamungkasnya yang bernama Ajian Tapak Wisa. Nah, Sakawuni, kalau kau masih juga belum mau menyerah, kau pasti akan segera binasa di tanganku. Sakawuni hanya tersenyum tipis. Kemudian gadis itu pun melompat mundur. Lalu dia menutup kedua belah telinganya. Tubuhnya segera bergetar dengan hebat. Itulah pertanda dia sedang mempersiapkan jurus-jurus angin lengan seribu. Dewi Sambi tidak segera melontarkan pukulan aji tapak wisanya. Untuk sesaat lamanya dia menatap Sakawuni dengan mata tak berkedip. Mereka bertatapan. Dua pendekar wanita tangguh itu pun sudah berhadap-hadapan. Yang satu dengan aji andalannya ilmu tapak wisa, sedang yang satunya lagi dengan jurus-jurus maut angin lengan seribu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami Dewi Sambi dan Sakawuni? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.